Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Mister di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, Mister ingin mengajak kalian semuanya untuk mengirimkan satu surat Al-Fatihah untuk bangsa kita, untuk negara kita, Indonesia, yang sedang dilanda wabah corona. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah corona ini sehingga kita semuanya bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Mister akan melanjutkan pelajaran kita di materi yang terakhir tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun pada kesempatan kali ini Mister akan membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, untuk itu kalian bisa membuka buku agama Islam kalian semuanya. Oke. Silahkan kalian buka pelajaran ke-12. Nah, di situ ada materi terakhir. Ya. Oke. Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah ya, kalian buka ya. Di situ yang pertama, yang poin A adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya. Jadi kita belajar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kecil ini, waktu kecil ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir di Babilonia. Babylon. Nah, kalau sekarang sudah berubah menjadi satu negara namanya Irak. Ya, yang beribu kota di Baghdad. Nah, ketika beliau lahir, ya, Nabi Ibrahim kecil ini lahir, Babilonia itu dipimpin oleh satu raja yang sangat kejam. Tentunya kalian pasti kenal lah, namanya adalah Raja Namrud. Oke? Nah, raja ini sangat zalim terhadap rakyatnya. Nah, zalimnya kenapa? Yaitu mereka disuruh untuk menyembahnya. Dia tidak Tuhan, tapi semua rakyatnya itu disuruh menyembah kepada Namrud. Nah, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam itu namanya Azar di situ. Nah, pekerjaan ayah Nabi Ibrahim ini adalah pembuat patung. Kalian bisa baca juga di halaman 151. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Azar seorang pembuat patung atau berhala. Nah, patung-patung karya ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang disembah oleh Raja Namrud dan para pengikutnya. Jadi awalnya memang Raja Namrud ini disuruh dibuatkan patung. Kemudian disembah oleh Raja Namrud sendiri. Tapi lama-kelamaan justru Namrud lah yang pengen disembah oleh para pengikutnya atau rakyatnya di Babilonia. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah menjadi seorang rasul untuk meluruskan perbuatan Raja Namrud dan para pengikutnya. Ini adalah tugas Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya tugas ini bukanlah tugas yang sangat mudah. Ya, karena meluruskan akhlak atau meluruskan keyakinan gitu ya. Nah, kisah Nabi Ibrahim bisa kalian lihat di dalam Al-Qur'an. Yaitu di situ sudah ada
beberapa ayat ya, yaitu surat Maryam ayat 42 sampai 47. Itulah kisah Nabi Ibrahim bersama ayahnya. Kita lihat satu persatu ayatnya ya. Nanti Mister akan berkisah atau bercerita dari ayat tersebut sambil Mister jelaskan ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-42. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ya. Ingatlah ketika dia, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat tuh, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Jadi Nabi Ibrahim kecil ini menegur ayahnya. Ini kisah di dalam surat Maryam. "Hei ayah, ngapain? Kenapa engkau itu menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak bisa melakukan apapun?" Dalam hal ini adalah patung. Kemudian diceritakan lagi di ayat yang ke-43. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, berkata kembali nih Nabi Ibrahim, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Jadi ayahnya dikasih tahu, ayahku, kenapa sih engkau menyembah sesuatu yang gak jelas? Aku ini sudah diberikan ilmu, berikan wahyu bahasanya kalau kepada Nabi itu. Yuk, mending ikut ajaran atau wahyu yang disampaikan oleh Tuhanku. Katanya seperti itu. Ayat selanjutnya, ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Kemudian, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Berhala itu seperti setan, diibaratkan seperti itu. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Diperingatkan lagi, 3 ayat itu memperingatkan ayahnya. Jadi Azar diperingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat yang ke-45. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Itu ancaman. Ayah, aku tuh gak mau ntar kamu itu menerima azab dari Allah dan menjadi temannya syaitan. Kemudian ayat ke-46. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kemudian ayahnya baru berkata, Azar baru berkata. Ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Jadi ayahnya setelah beberapa ayat, setelah beberapa teguran baru jawab. Hei Ibrahim, benci banget kamu sama Tuhanku. Kalau kayak begitu, tinggalkanlah aku dalam waktu yang sangat lama. Kalau enggak akan aku rajam. Rajam itu kan hukuman yang sangat berat sebenarnya, ya. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Ibrahim kemudian menjawabnya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepada aku. Tuh. Jadi sebelum ada penjelasan dari ayat ini, Mister ingin menyampaikan. Jadi ketika Nabi Ibrahim
masih kecil, memang beliau itu sudah dilihat oleh ibunya, dan ayahnya ini tidak seperti anak pada umumnya di Babilonia. Karena apa? Karena memang Nabi Ibrahim kecil ini mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Di saat orang-orang Babilonia itu mau mengikuti perintah dari Namrud untuk menyembah berhala, kemudian menganggap Namrud adalah Tuhan, Ibrahim kecil ini tuh dia menolaknya. Karena dia berpikiran, ngapain? Kenapa sih aku harus menyembah sesuatu yang tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa melakukan apapun? Nah, dari situ kemudian orang tuanya ya ini membawa Ibrahim untuk pergi. Nah, karena apa? Takut kalau pemikiran Ibrahim kecil ini tuh diketahui oleh Raja Namrud. Tentunya kalau diketahui pasti akan dihukum. Kemudian dibawalah Ibrahim kecil ini itu ke atas bukit untuk bersembunyi. Nah, ketika di dalam persembunyiannya di atas bukit, di sebuah gua inilah Ibrahim kecil ini selalu mencari Tuhan. Makanya ada satu kisah di mana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, ada kisah yang mungkin dari kalian semuanya itu sudah pernah mendengar. Jadi kisahnya itu di setiap pagi Nabi Ibrahim ini duduk di atas batu. Ketika kemudian dia melihat matahari terbit. Ketika matahari terbit, matahari muncul, dia beranggapan, wah, inilah Tuhanku. Karena apa? Karena ketika dia datang, ketika dia terbit, dia bisa menerangi semua muka bumi. Yang gelap menjadi terang. Wah, ini pasti Tuhanku. Tapi seharian dia menunggu itu matahari, ketika di sore hari hilang. Terbenamlah matahari tersebut. Kemudian dia berpikir, loh, Tuhanku kok hilang? Kok meninggalkan aku ya? Yang tadinya itu terang menjadi gelap. Nah, dari situ dia berpikir, ini bukan Tuhanku. Kemudian masih duduk di situ, muncullah bulan di malam hari. Kemudian dia berpikir lagi, wah, berarti ini nih, bulan nih, dia bisa menerangi gelapnya malam. Tetapi apa? Ketika ditungguin terus-menerus, ketika subuh datang, matahari tadi hilang, berganti bulan, bulan pun ikut hilang. Kemudian dia berpikir kembali, berarti matahari dan bulan ini adalah bukan Tuhan. Karena apa? Karena mereka bisa datang dan pergi. Berarti ada yang mengaturnya. Ketika dia melihat gunung yang besar, ya setinggi itu, dia merasa, wah, apakah itu Tuhan ya? Yang besar banget. Tapi ketika dilihat, diam-diam saja, seperti berhala yang disembah oleh orang-orang Babilonia. Kemudian dia berpikir, ada matahari, ada bulan, kemudian ada gunung, dan juga ada manusia. Dia berpikir, pasti ada yang menciptakan. Nah, dari situlah Nabi Ibrahim kecil itu yang sangat lama berada di dalam gua itu berangsur-angsur menginjak dewasa. Kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya kalau Allah adalah Tuhannya. Makanya turunlah kemudian ada petunjuk di dalam surat Maryam, sehingga dia berani menasehati Azar, ayahnya. Nah, tidak seperti itu. Nah, itulah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Tentunya kalau kita pada zaman sekarang, kalau mencari Tuhan kan tidak. Karena kita sudah pasti diajarkan oleh orang tua kita ajaran agama Islam. Nah, kemudian poin yang kedua sekarang, Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Nah, kebiasaan Raja Namrud dan penduduk Babilonia adalah mengadakan sesajian kepada berhala dan pesta pora. Biasanya setelah
memberikan sesajian kepada berhala, Raja Namrud beserta seluruh penggawa kerajaan ikuti oleh rakyat setianya pergi ke alam terbuka untuk pesta pora. Nah, jadi satu kisah mereka sedang berpesta di ruangan yang terbuka di lapangan kalau saat ini itu. Nah, diam-diam Nabi Ibrahim ini menyelinap masuk ke dalam istananya Namrud. Kemudian apa? Dia membawa kampak, ya, kampak ayahnya, kampaknya Azar ini, kemudian masuk dan menghancurkan seluruh berhalanya, berhala-berhala yang disembah oleh Namrud beserta bala tentaranya. Nah, kemudian keesokan harinya, karena malamnya kecapean pesta pora, keesokan harinya Namrud itu kaget melihat seluruh berhala yang ada di dalam istananya itu hancur. Nah, kemudian dia langsung mencurigai Ibrahim alaihissalam. Karena memang sebelumnya Nabi Ibrahim itu sudah dikabarkan dia tidak mau mengakui Raja Namrud sebagai Tuhannya. Nah, seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Namrud. Nah, disinilah ada kisah yang sangat fenomenal, di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditangkap, kemudian dihukumnya adalah dibakar. Dan sungguh luar biasanya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, sangat panas dan apinya sangat membara ini, ternyata tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak terbakar sama sekali. Sedikit pun tidak ada yang luka. Nah, itulah bagaimana Allah ketika sudah menurunkan pertolongannya kepada hambanya. Ya. Beberapa saat kemudian si jago merah melahap kayu beserta tubuh Nabi Ibrahim. Raja Namrud dan rakyatnya menyaksikan proses pembakaran Nabi Ibrahim. Nah, di situ dikisahkannya seperti itu. Bagaimana nasib Nabi Ibrahim alaihissalam? Api yang membara itu semakin redup dan Nabi Ibrahim muncul dari arang kayu bakar dalam keadaan baik-baik saja. Karena apa? Karena ada perintah dari Allah kepada api. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Tuh, firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Allah berfirman, "Hai api, jadikanlah kamu dingin atau jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Jadi api yang panas disuruh menjadi dingin oleh Allah. Sehingga apa? Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang membara itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Nah, itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nah, dari kisah itu jadi bisa kita ambil hikmah bahwa keyakinan agama kita, ya, agama Islam yang sudah kita jalani semenjak kita kecil itu tidak bisa diganti oleh apapun, walaupun nyawa itu taruhannya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya ya, beliau ketakutan ketika mau dibakar, tapi karena yakin ada Tuhan yang bisa menolongnya, ya, alhamdulillah Allah menyelamatkannya. Ya, karena pada waktu ditangkap Nabi Ibrahim ditanya, "Kamu menyembah siapa?" "Oh, aku punya Tuhan." "Siapa?" "Allah." "Oke. Kalau kayak gitu kita lihat apakah Tuhanmu itu bisa menyelamatkanmu dari siksaanku atau dari hukumanku." Nah, ternyata benar. Nah, gitu. Nah, ini dilema memang. Banyak di daerah-daerah terpencil itu kita melihat bagaimana orang-orang, ya, yang beriman, yang mempunyai keislaman di dalam hatinya itu, dia bisa berubah menjadi kafir hanya karena kebutuhan ekonomi misalkan. Ya. Ada beberapa kali kesempatan Mister itu berkunjung di beberapa tempat ketika Mister
ngaji gitu, melihat begitu di pelosok-pelosok daerah itu ada tempat-tempat ibadah agama lain yang di dalam keyakinan Mister yakin bahwa warga di sekitar itu Islam. Tapi kok ada pura gitu, ada gereja. Mister mencoba bertanya kepada orang-orang sekitar. Ternyata memang ada proses kristenisasi. Jadi orang-orang Kristen itu melihat orang-orang yang kurang mampu itu untuk disantuni, untuk diberikan sembako, kemudian mereka itu diajak untuk masuk ke agama mereka. Sungguh ironi sebenarnya itu. Gitu. Nah, bertolak belakang dengan perjuangan para nabi zaman dahulu. Makanya kita bersyukur iman kita masih ada di dalam hati dan mudah-mudahan tidak bisa digantikan oleh apapun sampai nanti maut menjemput kita. Seperti itu. Ya. Nah, teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama bisa kalian lihat di halaman 154. Nabi Ibrahim sebagai nabi yang cerdas dan pandai. Nah, jadilah kita anak-anak yang cerdas dan pandai. Kan gak mungkin kita itu pengen menjadi anak yang tidak cerdas. Kan tidak mungkin kan. Makanya kita bersekolah, kita mengaji, kita belajar, kita menuntut ilmu dimanapun tempatnya itu ya. Tujuan kita pasti kita biar menjadi anak yang cerdas dan pandai. Nah, di situ dikisahkan kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pemikirannya tajam. Pada waktu itu saat dia kecil orang-orang nyembah berhala itu pada mau. Tapi Nabi Ibrahim itu berpikirnya luar biasa. Orang patung diem saja kok disembah. Dia gak bisa denger, gak bisa ngelakuin apapun, gak bisa nolong kok disembah. Gimana itu? Orang kok pada percaya, termasuk ayahnya kan pada waktu itu. Nah, itu udah kecerdasan yang luar biasa. Gitu. Terus yang kedua, ya, di halaman 155. Nabi Ibrahim tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi Allah itu tunduk dan patuh. Jadi maksudnya tunduk dan patuh itu yang mengikuti perintah Allah. Tidak pernah membangkang, tidak pernah berkata atau enggak atau gimana. Jadilah kamu patuh kepada Allah. Ya, sholat 5 waktu dilaksanakan itu bukti kepatuhan kita kepada Allah. Kemudian patuhlah kepada orang tua. Wala taqul lahuma uff. Pada orang tua tidak boleh bilang saja itu udah dosa. Ya, tuh diingat-ingat. Jangan sampai bilang kepada orang tua. Dilanjut apalagi. Aja sudah dapat dosa. Elah. Mama. Ayah. Nah, udah. Dosanya berkali-kali lipat. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, tunduknya kita atau patuhnya kita sebagai manusia kepada Allah itu bunyinya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah tuh ketika sholat, yang menciptakan langit dan bumi dan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, yaitu agama Islam, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik atau menyekutukan Allah. Itu yang kedua. Kemudian teladan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim sebagai hamba yang taat. Disuruh berdoa. Ketika mau dilempar, itu Nabi Ibrahim di dalam hatinya itu takut. Tapi ada petunjuk, berdoalah kepadaku wahai Ibrahim. Makanya ya udah dilempar, berdoa ya Allah, mudah-mudahan aku diselamatkan Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya tadi, qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim selamat karena apa? Karena Allah bilang kepada api, "Hei api, jadilah dingin," biar menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu taat. Nah, kita disuruh berdoa terkadang masih seenaknya. Suruh sholat ya masih seingatnya, semaunya. Nah, makanya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita bisa ambil teladan
3 tadi. 1, menjadi anak yang cerdas dan pandai. Kemudian menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian sebagai hamba Allah yang sangat taat. Tuh ya. Setelah kita taat kepada Allah, ya taat kepada orang tua. Allah, Rasul, orang tua. Seperti itu. Nah, sebagai anak muslim, kamu harus meneladani perilaku Nabi Ibrahim. Bagaimanapun beratnya perintah Allah, kamu harus melaksanakannya. Gitu ya. Sebagaimana kalau kita diperintahkan sama orang tua pun sama. Kita lagi enak banget main, tapi orang tua kita manggil, ya segera datang. Karena itu bukti taat kita kepada orang tua. Nah, itu penjelasan Mister tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti akan kita sambung dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu adalah anak dari atau putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Oh iya, Mister lupa satu hal, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya, karena tadi kita singgung sedikit tentang Nabi Ismail ya. Taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dalam peristiwa kurban. Itu sungguh luar biasa taatnya. Waktu itu memang di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak mempunyai keturunan. Ketika sudah lama tidak mempunyai keturunan, beliau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan hamba keturunan. Nah, ketika diberikan keturunan, yaitu Ismail alaihissalam ini, ada perintah untuk menyembelihnya. Dan hebatnya, luar biasanya, taat banget Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Seperti itu taat. Makanya sesibuk apapun atau seberat apapun yang Allah perintahkan, apalagi orang tua kita, ya tetap kita harus mengikutinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ambil teladan dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu yang bisa Mister sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan ilmu bagi kalian di rumah. Sekali lagi, selalu rajin belajar, kemudian jaga-jaga kesehatan ya. Kita sambil berdoa, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar seperti biasanya di kelas. Itu saja yang bisa Mister sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Apabila ada kesalahan, pasti itu datangnya dari Mister, dan yang benar itu pasti ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mister akhiri, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.